Not the good kind. Shoot! Let go! Film ini berlatar belakang di sebuah kota bernama Granite City, di mana di kota tersebut lahir dua orang bayi kembar yang memiliki kekuatan super. Sampai pada akhirnya, di rumah tinggal mereka mengalami kebakaran dan mereka pun berpisah. Saat dewasa, mereka memiliki karakter yang sangat berbeda. Sang pembela kebenaran bernama Samaritan, lalu saudaranya menjadi penjahat yang disebut Nemesis. Pada suatu malam, mereka terlibat pertarungan hebat di atas gedung. Namun tiba-tiba, gedung itu pun meledak. Tubuh mereka tidak ditemukan, hanya topeng dan palu milik Nemesis yang kini ditahan oleh kepolisian. Lalu adegan berpindah 25 tahun kemudian di sebuah perumahan kumuh di pinggir kota tersebut. It was in fact a type of guardian, which is... Damn. Pick up the trash. It's raining! Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang anak bernama Sam. Sang ibu menyuruhnya untuk membuang sampah pada malam itu. Lalu tetangga Sam pun muncul, seorang kakek yang bernama Joe Smith. Ia bekerja sebagai tukang sampah di kota tersebut. Kemudian adegan berpindah pada keesokan siangnya, di mana Sam tidak bisa masuk ke apartemennya karena belum membayar sewa apartemen tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk menunggu ibunya di sebuah taman. Saat sedang santuy, Sam ditegur oleh Joe Smith. Namun Sam tidak bereaksi. Lalu teman yang bernama Abraham mengajaknya untuk membantunya menjual sesuatu ke lokasi penjualan besi bekas. Awalnya Sam enggan, namun untuk mengisi kegabutannya, akhirnya ia pun setuju. Go fast in that. Come on, man. Throw it on a scale. Mereka pun sampai di lokasi tersebut dan barang yang mereka jual sedang ditimbang. Lalu tiba-tiba, sekelompok gangster mendatangi tempat tersebut. Rupanya markas mereka berada tepat di belakang lokasi penjualan besi bekas. Pemimpin mereka bernama Cyrus, dan wakilnya bernama Sofia. Lalu beberapa anggota mereka menghampiri Sam dan Abraham. Salah satu anggota yang bernama Arias mengajak Abraham untuk membantunya mengerjakan sesuatu. Namun Abraham menolaknya karena tahu mereka akan melakukan tindakan kriminal. Tiba-tiba Sam menyanggupinya karena ia ingin membantu ibunya untuk membayar sewa apartemen. I'll do it. What? Karena keputusan tersebut, Abraham merasa heran dan langsung meninggalkan Sam karena tidak mau terlibat. Lalu Aries mengajak Sam untuk mengikutinya. Rupanya mereka akan merampas kupon lotre dari sebuah toko pada malam itu. Aries memerintahkan Sam agar ia menjadi pengalih perhatian, sementara ia dan teman-temannya akan merampas melalui pintu belakang. Sam mengerti akan arahan Aries, lalu kemudian inilah yang terjadi. Help! Help, please! We're in the light! Help! Can't get off! Come here. Go, go, go! Goddamn sons of bitches. Misi pun berhasil, namun ternyata box tersebut bukan berisi kupon lotre, melainkan makanan ringan. Aries tiba-tiba ngegas dan menyalahkan Sam. Lalu terjadi keributan kecil yang memancing Cyrus mendekati mereka. Ia pun menanyakan apa yang terjadi, dan salah satu anak buahnya menjelaskan. Ia memandang ke arah Sam dan memujinya karena Sam masih sangat muda. Ia pun memberikan uang kepada Sam. Kemudian adegan berpindah kembali ke apartemen Sam, di mana sang pemilik menagih uang sewa apartemen tersebut. Sam langsung memberikan uang yang ia dapat dari Cyrus.
Open the goddamn door. Come on. Where did you get that money from? Ibunya bertanya kepada Sam mengenai asal-usul uang tersebut. Sam menjawab bahwa ia mendapatkannya dari penjualan barang bekas. Namun terlihat ibunya kurang mempercayainya. Sementara itu di markas Cyrus, mereka telah mendapatkan senjata, yaitu granat yang dijual secara ilegal. Rupanya mereka akan melaksanakan sebuah misi rahasia pada keesokan harinya. Hey, yo. Adegan berpindah pada esok siang, di mana Aries yang masih kesal menghampiri Sam, dan Sam pun langsung menghindar. Tiba-tiba di tengah jalan, Joe Smith yang berada di dalam bis melihat Sam berlari. Sementara itu, Sam sudah mendekati apartemennya. Oh my God! You need to make some new friends, okay? Joe Smith muncul membantu Sam, dan Aries masih penasaran dan menyerang Joe Smith. Namun inilah yang terjadi. Mereka akhirnya kabur, dan Sam masih merasa heran mengapa tetangganya dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua. Ia pun melihat pisau milik Aries sudah berubah bentuk. Lalu karena penasaran, ia langsung menuju kamarnya dan mengambil sebuah teropong untuk melihat secara langsung Joe Smith dari balik jendela. Terlihat luka bakar di sekujur tubuh Joe Smith. Sam pun berpikir bahwa ia adalah superhero yang bernama Samaritan, yang dikabarkan telah tewas 25 tahun yang lalu. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana Cyrus dan anggotanya sedang melakukan misi yang sudah mereka rencanakan kemarin. Mereka menyamar menggunakan seragam polisi agar tidak terdeteksi melalui CCTV yang ada di sudut-sudut jalan. Officer. Rupanya mereka menyerang gudang polisi yang menyimpan segala bentuk barang bukti kejahatan. Ternyata Cyrus mengincar topeng dan palu milik Nemesis, karena Nemesis adalah penjahat super yang ia idolakan. Saat palu itu dibuka, Joe Smith yang berada di apartemennya merasakan sesuatu seakan ia terhubung dengan palu tersebut. Adegan berpindah keesokan harinya, di mana Sam bertanya kepada Joe Smith, apakah dirinya adalah Samaritan yang dulu dikabarkan telah meninggal. Tentu saja Joe mengelak apa yang dikatakan Sam, dan ia berkata, ia hanyalah seorang tukang sampah biasa. Ia pun menyeberang jalan, namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Rupanya Aries dan kawan-kawannya telah mengincar Joe Smith karena mereka telah diajar oleh Joe Smith kemarin. Lalu Sam menghampiri Joe Smith dan mencoba mengajaknya berbicara. Holy shit! Oh my God! I knew you were him! I knew it. Akhirnya Sam mengetahui bahwa Joe Smith memiliki kekuatan super dan memanggilnya Samaritan. Namun Joe Smith mengatakan bahwa ia bukan Samaritan maupun Nemesis. Kemudian adegan berpindah pada malam hari, di mana Cyrus akan mengumpulkan seluruh gelandangan pada malam itu. Cyrus menggunakan topeng Nemesis, dan semua gelandangan menghampirinya. Rupanya Cyrus menyuruh mereka untuk berkumpul, dan ia akan mengadakan sebuah revolusi. Ia pun berdiri di atas sebuah mobil dan mengatakan kepada semua orang bahwa ia adalah Nemesis dan mengajak mereka semua untuk menjadi pengikutnya. Sementara itu di rumahnya Joe Smith mengalami mimpi buruk. Lalu ia pun melihat berita yang memberitakan tentang kemunculan Nemesis. Lalu adegan berpindah pada keesokan malam di mana ia bertemu dengan Sam.
Joe mengatakan pada Sam agar tidak ikut-ikutan menjadi pemberontak yang dimotori oleh Cyrus. Lalu Sam meminta tolong agar Joe memperbaiki jam yang rusak. Kemudian di sebuah jalan, Sam melihat temannya Abraham sedang dipukuli oleh Arias dan teman-temannya. Sam pun menyuruh Arias untuk berhenti. Namun tentu saja, Arias tidak mempedulikannya. Lalu kemudian inilah yang terjadi. Hold him up! Sam yang dikeroyok pada malam itu dengan mudah dikalahkan. Lalu mereka membawa Sam ke apartemennya. Tanpa sengaja, Joe Smith melihat ke arah mereka. Lalu mereka pun langsung melarikan diri. What the hell happened to my son? Some kids beat him up. Joe akhirnya membawa Sam ke rumah sakit dan bertemu ibunya. Sementara itu, Arias melaporkan kejadian tersebut kepada Cyrus. Bahwa ada seorang yang sangat kuat, bahkan tidak terluka sama sekali padahal sudah ditabrak. Lalu Cyrus menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjemput Joe Smith. Lalu adegan berpindah keesokan siangnya, di mana beberapa orang mengikuti Joe Smith saat selesai bertugas. My boss wants to meet you, old man. Salah seorang anak buah Cyrus memaksa Joe Smith untuk ikut dengannya. Namun tentu saja, Joe Smith menolak mentah-mentah perintah darinya. Mereka pun berdebat, lalu inilah yang terjadi. Joe Smith menyelamatkan seorang bocah dari sebuah ledakan, dan itu membuatnya viral dan masuk ke dalam berita. Lalu ia kembali ke apartemennya dan memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut dan memulai kehidupan baru. He's here! What are you talking about? Remarkable footage. Sementara itu di markas Cyrus, semuanya melihat berita tentang Joe Smith. Saat itu juga, Cyrus merasa kesal dan ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang apartemen Joe Smith. On the end. Mereka mendatangi apartemen Joe Smith, namun tentu saja Joe Smith sudah tidak lagi berada di sana. Kemudian terlihat Sam dan ibunya sedang mengawasi dari jendela. Namun apes, Cyrus berhasil memergoki mereka. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Sam dan ibunya mencoba meloloskan diri melalui tangga darurat. Namun apes, seseorang telah berjaga di sana. Akhirnya Sam dibawa ke markas Cyrus. Lalu adegan berpindah di mana Joe Smith teringat jam milik Sam yang masih berada di tangannya. Ia pun menuju apartemen Sam untuk mengembalikannya. Cyrus. Are you all right? Yeah. Let him go. Akhirnya Joe Smith menyerang markas Cyrus. Di sini baru terungkap guys, bahwa dirinya adalah Nemesis, yang dulunya adalah penjahat super. Sementara itu, Samaritan tewas karena terjatuh ke dalam sebuah ledakan. Cyrus tidak mengetahui bahwa yang ia hadapi saat ini adalah pemilik palu tersebut. Not the good kind. Shoot! Let go!
Akhirnya Joe Smith berhasil mengalahkan semua anak buah Cyrus. Ia pun menuju lantai atas di mana Cyrus menyekap Sam. Rupanya ia telah siap dan memakai topeng Nemesis. Karena telah lelah bertarung, Joe Smith tanpa sengaja menjatuhkan palu miliknya. Lalu Cyrus menyerangnya dari belakang menggunakan palu tersebut. Give up, old man. Di akhir cerita, Joe Smith mengingat kejadian malam tersebut yang mengakibatkan tewasnya saudara kandungnya Samaritan. Hal itu membuat ia berhenti menjadi penjahat super. Lalu ia menasihati Sam agar selalu berbuat baik dan menjaga ibunya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan kota tersebut, dan film ini pun selesai.